Pembahasan berikutnya adalah wanita memendekkan rambut kepalanya, memendekkan rambut. Bagaimana hukumnya? Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW, wanita itu membiarkan yuwafirna syu'ura ru'usina lizina. Untuk kecantikan di zaman Rasulullah, ini disebutkan di sini, itu dibiarkan rambutnya memanjang. Tidak ada yang diriwayatkan bahwa mereka memendekkan, kecuali hanya memendekkan sedikit saja, tidak sampai benar-benar pendek. Nah, fa amma fi'lu dzalika litazyini, adapun memendekkan rambut untuk perhiasan, benar-benar dipendekkan ya. Istilah memendekkan ini bukan hanya mengurangi tapi memendekkan, maka diingkari oleh sebagian ulama mu'asirin. Walaupun yang lebih banyak mereka memperbolehkan dengan syarat tidak meniru, tidak ada tasyabuh bil kafirah, tidak meniru model ciri khas rambutnya wanita non muslim, atau tasyabuh bir rijal, atau meniru style laki-laki. Jadi kalau pendek tidak meniru style laki-laki, tidak menjadi ciri khas wanita non muslim, nggak apa-apa. Nah, jadi ini kesimpulan fatwa fuqaha mu'asirun. Apabila tujuan dari memotong rambut tadi, memangkas tadi, tasyabuh dengan wanita non-muslim dan wanita yang jauh dari agama, maka diharamkan. Karena tasyabuh bi ghairil muslimin haram. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Tapi kalau tidak memiliki tujuan tasyabuh, ya sekedar adat biasa aja di kalangan wanita, dan itu termasuk perhiasan untuk suaminya, yang menampakkan bukan untuk orang lain ya. Dia berhias untuk suaminya, atau dia tunjukkan untuk teman-teman sebayanya, maka tidak mengapa. Nah, dipotong bagaimanapun tidak mengapa ya. Minal amam au atrafi sya'ri, dibentuk poni ya, dipendekkan bagian depannya, dipendekkan depannya saja, atau di bagian pinggirnya, litakhfifi aw lizina, supaya lebih enteng, lebih ringan, atau supaya lebih cantik, tanpa menyerupai wanita kafir dan tanpa menyerupai laki-laki, la haraja fi, tidak mengapa. Tetapi jika dibiarkan sempurna, dibiarkan biasa saja, maka itu lebih utama, karena perhiasan wanita adalah rambutnya dibiarkan panjang. Nah, tetapi kalau ada kebutuhan untuk dipangkas atau karena ingin lebih cantik di hadapan suaminya, karena misalkan rambutnya sangat tebal, maka tidak mengapa. Dan disebutkan bahwa para istri Nabi SAW setelah Rasulullah wafat, qasasna min ru'usin min tulin. Jadi mereka itu ketika Rasulullah hidup, para istri Nabi ini rambutnya panjang-panjang. Dan mereka tidak mencukurnya kecuali setelah Rasulullah wafat, karena saking panjangnya. Nah, jadi untuk berhias adalah dipanjangkan. Rujukannya ahkamu tajmilin nisa fi asyariatil islamiyah, kemudian ahkamu sya'ril insan, adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, fatwa lajnah daimah, majmu' fatawa wa rasail, Syekh Utsaimin, al-mawsu'ah al-baziyah fil fatawa nisaiyah, website Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, dan website Syekh Ibnu Jibrin. Tapi barangkali ini yang bisa kita bahas untuk sesi kedua ini. Kita cukupkan tema kita. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan lagi di sesi yang ketiga, dimulai dengan pembahasan wanita memakai rambut palsu atau yang disebut dengan al-baruka. Kalau di istilah kita wig, ya, pemakai wig untuk berhiasan, apa hukumnya? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.